Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan peralatan elektronik yang tujuannya untuk mempromosikan komunikasi formal dan informal, terutama pertukaran informasi antara personil internal dan eksternal perusahaan, guna meningkatkan produktivitas. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video-video yang bermanfaat dari channel Ayo Belajar. Otomatisasi kantor mencakup semua sistem elektronik formal dan informal, terutama sistem elektronik yang berkaitan dengan pertukaran informasi antara personil internal dan eksternal perusahaan. Pengguna otomasi kantor biasanya adalah manajer profesional, sekretaris yang ditunjuk oleh para profesional melakukan berbagai tugas. Sistem otomasi kantor didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Tujuan dari otomatisasi perkantoran diantaranya menggabungkan dan menerapkan teknologi, memperbarui proses pelaksanaan kerja kantor, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Otomatisasi kantor memungkinkan manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain untuk memecahkan masalah. Komunikasi yang lebih baik dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Mengenai berbagai komponen yang dapat diinput perusahaan dalam proses dari data hingga distribusi, melalui bantuan teknologi, kita dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya di semua aspek perusahaan. Selain itu, otomatisasi perkantoran memiliki banyak manfaat seperti membantu dalam menjalin relasi yang lebih baik, oleh karena berkomunikasi secara langsung dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dapat meningkatkan upaya pemecahan masalah. Dapat membantu pemecahan masalah melalui efektivitas dan efisiensi komunikasi yang dilakukan akan dapat secara cepat masalah diklarifikasi dan diselesaikan. Semakin banyak dan lancarnya layanan bisnis, maka perusahaan akan semakin berkembang pesat yang akhirnya berujung pada pencapaian keuntungan. Penerapan otomatisasi perkantoran hanya membutuhkan sedikit ruang penyimpanan data, dan data yang disimpan dapat diatur dengan baik. Otomasi perkantoran secara umum menerapkan upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan mengaplikasikannya pada perkantoran untuk mendorong terciptanya proses kerja yang efisien dan efektif, yang selanjutnya dapat mengembangkan perusahaan. Mari kita bahas dampak-dampak otomatisasi kantor di dalam lingkungan perusahaan. Kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu, di antaranya pekerjaan lebih cepat dan rapi, penanganan informasi lebih mudah, kesalahan-kesalahan dapat diperbaiki dengan cepat, waktu kerja menjadi lebih singkat, pekerjaan menjadi lebih ringan, dan cakupan pelayanan kantor dapat lebih luas. Sementara dampak negatif dari otomatisasi kantor diantaranya ketergantungan terhadap mesin. Sering terjadi karyawan bekerja apabila mesin dan alatnya tersedia, namun kadangkala terjadi arus listrik mati atau mesinnya rusak, maka akan langsung timbul tidak semangat untuk bekerja. Ketergantungan terhadap mesin sering juga menjadi alasan pimpinan apabila target kerja belum terpenuhi. Timbulnya masalah kesehatan antara lain penyakit yang disebabkan oleh radiasi dari monitor atau layar smartphone. Posisi kerja yang kadang tidak diperhatikan juga dapat menyebabkan badan cepat lelah, bahkan berakibat kelainan tulang belakang. Berkurangnya interaksi langsung dengan sesama karyawan, misalnya saking asiknya bekerja dengan mesin, akan menghabiskan waktu secara tidak terbatas. Hal ini akan mengurangi waktu untuk bersosialisasi dengan sesama karyawan atau orang lain. Bahkan kadang komunikasi itu sudah terbiasa, cukup menggunakan smartphone saja. Kemudian munculnya kebutuhan atau biaya lain akibat perkembangan teknologi yang selalu berubah. Biaya lain kadang muncul sering terjadi seperti pembelian aplikasi, software, atau bahkan peralatan yang terbaru, mengingat berbagai teknologi baru harus diikuti oleh setiap pelaku usaha untuk mengikuti perkembangan teknologi.
Seperti halnya handphone yang kita miliki, kadang dalam hitungan waktu generasi smartphone selalu berubah. Adanya perubahan teknologi akan memberikan dampak pada adaptasi teknologi baru, sehingga dibutuhkan waktu untuk pelatihan terhadap sistem yang baru. Adanya perubahan sesuai perkembangan teknologi juga menimbulkan dampak keresahan karyawan dalam hal disrupsi akan teknologi baru. Kadang, terjadi mesin atau peralatan yang dimiliki tidak disertai perangkatnya secara lengkap sehingga mesin atau peralatan kantor terjadi penumpukan. Atau sebaliknya, sudah dimiliki teknologi kantor yang canggih tetapi tenaga operasionalnya belum siap atau software yang dibutuhkan belum ada. Era digitalisasi sekarang ini penggunaan teknologi menjadi hal wajib dibutuhkan dalam upaya mempercepat dan mempermudah pekerjaan kantor. Peralatan teknologi menjadi sarana penting untuk menjaga agar prosedur kerja di kantor bisa berjalan dengan baik sesuai tujuan. Kita bahas yuk, apa saja sih manfaat penerapan teknologi perkantoran? Yang pertama, sistem kantor akan berjalan lebih efektif. Hal ini dapat dilihat dari proses layanan kantor dapat diperoleh pelanggan dengan ukuran waktu dan berbagai jenis layanan yang dapat dilakukan. Pelanggan dapat memilih jenis layanan yang disediakan oleh pelaku bisnis. Jika sistem kantor dapat berjalan dengan efektif, maka bisnis perusahaan akan berkembang dengan pesat dan tentunya berpengaruh terhadap keuntungan yang diraihnya. Akurasi dan keamanan data lebih terjamin. Melalui teknologi, data yang dibutuhkan dapat dengan cepat kita akses. Apabila kita membutuhkan data sesuai dengan format yang kita inginkan, kita dapat dengan mudah mengirimkan link Google Drive-nya dan data akan tersedia dengan lengkap dan tersimpan dengan baik. Hal ini berarti data yang diperoleh lebih akurat dan penyimpanan dapat dilakukan dengan aman sesuai kebutuhan. Komunikasi antar unit atau bagian atau bahkan kantor cabang yang letaknya terpisah dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Dengan adanya teknologi smartphone misalnya dimanapun, kapanpun, setiap orang akan dapat melakukan komunikasi. Dengan adanya teknologi, pekerjaan kantor akan lebih mudah dan cepat selesai. Namun perlu kita kaji kembali pemanfaatan teknologi haruslah sesuai kebutuhan. Yang kelima, penyimpanan data dapat dikelola dengan baik. Data yang telah diinput akan tersimpan dengan aman. Hal ini berarti tempat penyimpanan dan sistem penyimpanan secara digital sudah terbangun dengan baik. Data yang disimpan secara otomatis dalam bentuk dokumen atau folder yang dapat disimpan dalam satu server dapat dikelola oleh perusahaan. Bahkan, kadang data yang ada pada periode tertentu akan terhapus atau hilang dengan sendirinya sesuai sistem yang mengatur. Berbagai jenis perangkat lunak pada teknologi kantor dapat dengan mudah diinstal untuk selanjutnya digunakan dalam rangka mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita sehari-hari. Jenis-jenis perangkat lunak dan aplikasi dalam teknologi perkantoran yang sering kita gunakan adalah mulai dari Microsoft Word yang paling banyak dijumpai hingga Open Office Mate yang eksistensinya sangat membantu bidang-bidang tertentu. Yuk kita bahas beberapa aplikasi dengan informasi fitur dan fungsi perangkat lunak aplikasi perkantoran yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word bisa dikatakan paling sering dijumpai di perkantoran. Pengoperasiannya sangatlah mudah, rasanya tidak ada karyawan yang tidak bisa menggunakannya. Fungsi utamanya adalah untuk membuat dokumen. Banyak editing dokumen yang bisa dilakukan aplikasi ini, mulai dari mempertebal tulisan, mengubah jenis font, ukuran font, membuat tabel, menambahkan gambar, menentukan ukuran kertas, dan lain sebagainya. Yang kedua, Microsoft Excel. Fungsinya untuk mengolah data. Sheet yang disajikan Microsoft Excel berbentuk kotak-kotak yang bisa langsung diisi untuk membuat tabel. Yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini dapat membantu menciptakan presentasi yang menarik. Dalam skala perkantoran tentunya tak jarang dibutuhkan sebuah presentasi, entah itu pada atasan, pada sesama rekan kerja, atau untuk klien. Yang keempat ada Microsoft Access. Ini merupakan aplikasi yang fungsinya hampir sama dengan Excel, namun tetap ada perbedaan antara keduanya. Access dihadirkan sebagai aplikasi relasional basis data yang biasa digunakan untuk perkantoran, bisnis skala rumahan, hingga perusahaan besar. Yang kelima adalah Microsoft OneNote. Ini adalah anggota Microsoft yang fungsinya untuk membuat catatan multipengguna. Keenam ada Google Spreadsheet.
Spreadsheet sebenarnya juga bisa digunakan untuk reminder atau catatan supaya tidak ada tim yang lupa akan sesuatu. Namun kebanyakan Google Spreadsheet ini digunakan untuk membagikan job disk. Nantinya anggota-anggota akan dimasukkan ke dalam suatu spreadsheet. Jika sudah masuk menjadi anggota, maka pengguna tersebut bisa mengedit isi spreadsheet sebab sheet-nya berbentuk seperti Excel. Hanya saja Microsoft Excel tidak dapat diakses bersamaan secara real-time oleh banyak orang, sedangkan Google Spreadsheet dapat diakses secara bersama-sama. Yang ketujuh ada Google Doc. Jika dibutuhkan pembuatan dokumen secara online dengan fitur lebih, maka yang digunakan adalah Google Doc. Memang sudah ada Microsoft Word yang bisa digunakan untuk membuat dokumen. Namun, perlu diketahui bahwa Google Doc ini memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh Microsoft Word. Dua fitur di antaranya adalah fitur membenarkan kesalahan tulisan atau typo, serta fitur voice typing yang memudahkan pengguna untuk membuat dokumen. Yang kedelapan ada Calc. Ini adalah aplikasi perangkat lunak skala perkantoran yang bisa digunakan untuk mengolah data angka. Apa yang bisa dilakukan Calc umumnya tentu bisa dilakukan perangkat lunak aplikasi lain. Fitur yang paling sering digunakan dalam Calc adalah fitur untuk menjalankan operasi aritmatika dan penentu ukuran. Yang kesembilan ada OpenOffice Math. Aplikasi ini fungsinya adalah untuk mengetikkan rumus-rumus matematika dengan lebih mudah.